Halo guys, kembali di channel Yende. Spesial di video kali ini, saya akan berkolaborasi dengan channel Cinema Z Recap untuk membahas alur cerita film Immortal tahun 2011. Di mana alur cerita film ini akan dibawakan oleh Mas Aji Cinema Z Recap. Namun skrip atau narasinya tetap buatan YND. Sebelum masuk ke ceritanya, saya akan perkenalkan dulu peran di balik film ini. Film Immortal disutradarai oleh Tarsem Singh dan dibintangi oleh Henry Cavill, Stephen Dorff, Luke Evans, Mickey Rourke, dan masih banyak yang lainnya. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Semangka! Pada zaman dahulu kala banget, ada peperangan besar di surga, di mana para dewa yang dipimpin oleh Zeus bertempur melawan para Titans. Peperangan itu membuat senjata berkekuatan luar biasa, yaitu busur Epirus, jatuh ke bumi dan hilang. Para dewa akhirnya memenangkan peperangan. Mereka menduduki langit yang disebut Olympus. Sedangkan para Titan yang kalah dipenjara di bawah gunung Tartarus. Mankind flourished. Berabad-abad kemudian, tepatnya 1228 sebelum Masehi, Raja Hyperion yang jahat mendatangi kuil Cybele Yunani untuk mencari keberadaan seorang peramal yang bernama Phaedra. Hyperion mengungkapkan alasannya menjadi jahat kepada seorang pendeta, di mana dulu dirinya meminta pertolongan para dewa untuk menyembuhkan anak dan istrinya. Tetapi permintaan Hyperion tidak dikabulkan, sampai akhirnya istri dan anak Hyperion meninggal. Hyperion yang sakit hati berencana mencari busur Epirus untuk membebaskan para Titans, guna menciptakan kembali perang melawan para dewa. Instead of mercy, on the wretched side of my family, your gods will no longer mock me. Hyperion akhirnya menemukan peramal Phaedra dan 3 pelayannya, karena hanya Phaedra lah yang tahu di mana busur Epirus berada. Di sisi lain, tepatnya di desa Kolpos, pekerja tukang batu bernama Theseus terlihat sedang berbicara dengan pria tua yang diketahui sebagai guru bela diri Theseus. Kita sebut saja Pak Tua itu Mbak Bagong. Bagong mendorong Theseus untuk menjadi pelindung seluruh umat manusia. Theseus pun gedek-gedek karena dirinya hanyalah anak dari seorang wanita yang dulunya diperkosa dan dibuang. Sepulang bekerja, Theseus menjemput ibunya di kuil Kolpos. Ibu Theseus merupakan orang yang percaya dengan adanya para dewa. Ia selalu mengunjungi kuil untuk menyembah para dewa. Tetapi tidak dengan Theseus yang beranggapan dewa hanyalah mitos. Keesokan harinya, warga Kolpos mendapat berita dari prajurit Yunani bahwa pasukan Hyperion akan mendatangi wilayah ini. Para prajurit pun memerintahkan wanita dan anak-anak untuk segera pergi berlindung ke tembok pertahanan, sedangkan para pria dijadikan sebagai prajurit dadakan. Saat Theseus sedang menuntun ibunya keluar dari desa, Theseus dihadang oleh prajurit dan tidak diperbolehkan pergi. Salah satu prajurit lalu menghina ibu Theseus yang membuat Theseus marah dan berkelahi dengan prajurit tersebut. Perkelahian itu dihentikan oleh Komandan Helios yang membela Theseus dan mengeluarkan salah satu prajurit bernama Lysander dari pasukannya. Malam harinya, Bagong mendatangi sebuah goa dan mengambil wujud aslinya sebagai dewa Zeus. Ia bertemu Dewi Athena, yang menyarankan Zeus untuk tidak lagi berbaur dengan manusia. Sudah menjadi aturan para dewa agar tidak ikut campur urusan manusia. Zeus lalu menyatakan alasannya menyamar sebagai pria tua, yaitu karena dirinya melihat Theseus memiliki kemampuan dalam memimpin umat manusia melawan Hyperion. Zeus tahu toleransinya jika dirinya mengambil wujud asli di hadapan manusia. Hyperion dan pasukannya kini sudah tiba di dekat desa Kolpos. Mereka berhasil menangkap sebagian prajurit Yunani termasuk Lysander. Lysander lalu dihadapkan ke Hyperion yang tahu kalau Lysander memiliki niat untuk berkhianat. Hyperion pun menjadikan Lysander sebagai informannya. Setelah itu, satu tawanan pendeta dihadapkan ke Hyperion. Hyperion menuntut pendeta untuk menunjukkan busur Epirus karena menurut peramal, busur itu ada di desa Kolpos. Tetapi si pendeta menolak dan sengaja memotong lidahnya agar tidak bisa bicara.
Pagi harinya, saat Theseus baru saja di kali, ia melihat prajurit Hyperion sudah menguasai desa dan akan membunuh ibunya. Theseus segera berlari sambil membunuh beberapa prajurit, namun ia tertangkap saat mencoba menyelamatkan ibunya. Hyperion lalu muncul dan membunuh ibu Theseus di hadapannya. Hyperion kemudian menyuruh prajuritnya untuk memenjarakan Theseus di tambang garam tempat Hyperion menyandera peramal Phaedra. Di Olympus, Zeus, Athena, Ares, dan Poseidon mengamati Theseus yang tertangkap. Zeus dengan tegas menyatakan kalau para dewa tidak boleh ikut campur atau menampilkan wujud aslinya di hadapan manusia. Jika ada yang melanggar, maka ia akan dihukum mati. Punishment will be death. Theseus dan para budak lainnya akhirnya tiba di tambang garam, begitu juga dengan peramal Phaedra dan 3 pelayannya. Di sini, Phaedra tidak sengaja menyentuh kaki Theseus dan melihat masa depan Theseus menjadi penyelamat umat manusia atau pendamping Hyperion sambil memegang busur Epirus. Phaedra lalu menghampiri 3 budak bernama Stavros, Dairios, dan pendeta bisu, lalu meminta mereka untuk melindungi Theseus. Whichever is strong enough to fight. I am a thief, my lady. Malam harinya, Phaedra dan 3 pelayan melakukan panggilan alam guna menarik perhatian para penjaga. Saat penjaga mulai mendekat, mereka langsung membunuh penjaga itu. Mereka kemudian membebaskan para budak untuk melawan penjaga lainnya. Phaedra, Theseus, Stavros, pendeta, dan Dairios berhasil melarikan diri, sedangkan 3 pelayan Phaedra tertangkap oleh penjaga. Kelimanya lalu bermalam di tepi tebing, sedangkan 3 pelayan dihadapkan Hyperion yang menuntut penjaganya untuk menemukan si peramal. Oh, where the Empress bow rests. If I'm forced to sort you out by other means. With oil. I'd rather fight with a madman. Keesokan harinya, Theseus dan keempat rekannya mencoba merampok kapal musuh di tepi Laut Hitam. Namun karena musuh terlalu banyak, mereka pun terkepung. Poseidon yang pada saat itu mengamati Theseus, diam-diam membantunya dengan terjun ke Laut Hitam guna menciptakan mega tsunami. Tsunami secara cepat menyapu daratan, tetapi Theseus dan rekannya berhasil selamat karena berpegangan kandang ayam. Setelah tsunami mereda, Phaedra memberitahu Theseus bahwa dia harus kembali ke desanya dan menguburkan ibunya dengan layak. Karena di penglihatan Phaedra, ada sesosok mayat yang terlihat dibiarkan begitu saja. Then you must bury your mother. She believed Theseus. Di sisi lain, Hyperion menghukum 3 pelayan Phaedra dengan memasukkan mereka ke patung sapi dan memasak mereka di atas api. Ia lalu mendapat kabar bahwa ada pria desa bernama Theseus yang menghalangi prajurit Hyperion menemukan peramal Phaedra. Mengetahui Theseus cukup kuat, ia pun memerintahkan prajurit terkuatnya, yaitu Minotaur, untuk mengalahkan Theseus. Theseus dan cawan-cawannya tiba di desa Kolpos. Saat Theseus memakamkan ibunya di dalam kuil, ia menemukan cahaya terang di dalam batu hitam di tengah makam. Theseus memecahkan batu itu dan menemukan busur Epirus. Ia mencoba busur itu dan mengetahui kalau Epirus memiliki anak panah tak terbatas. Beberapa saat kemudian, muncullah Minotaur menyerang Theseus. Ia memukul Theseus ke sana ke sini sampai akhirnya Theseus memukul balik Minotaur lalu merajang kepala Minotaur sampai ucul. Di luar kuil, Dairius secara tiba-tiba ditikam oleh pasukan Hyperion. Pasukan itu lalu mengepung Phaedra, Stavros, dan pendeta. Saat ketiganya hendak dieksekusi, Theseus datang dan langsung menyelamatkan mereka dengan busur Epirus. Theseus secara tiba-tiba tersadar di dalam gubuk bersama Phaedra. Phaedra berkata kalau Theseus pingsan karena terkena racun dari Minotaur. Phaedra kemudian berfotosintesis dengan Theseus guna membebaskan dirinya dari penglihatan buruk yang menimpa Theseus. Keesokan harinya, Theseus, Phaedra, Stavros, dan pendeta mendatangi kuil Sibalin untuk mencari keberadaan 3 pelayan Phaedra. Setibanya di sana, mereka menemukan kalau 3 pelayan dimasak di dalam patung sapi. Theseus segera memecahkan patung tersebut, tetapi ketiga pelayan itu sudah meninggal dalam keadaan kulit melepuh.
Theseus dan Stavros mengejar seorang pendeta ke ruang bawah tanah, di mana keduanya dikepung oleh prajurit Hyperion. Seekor serigala mengambil busur Epirus dan membawanya ke hadapan Hyperion. Saat Theseus akan dibunuh, Dewa Ares dan Athena datang. Ares melakukan kesalahan dengan membunuh semua prajurit Hyperion. Hal itu membuat Zeus marah. Ia turun ke hadapan Ares, lalu memberinya hukuman mati. Zeus dengan tegas memberitahu Theseus bahwa tidak akan ada lagi dewa yang membantumu. Theseus harus berjuang sendirian mengalahkan Raja Hyperion. Theseus pun niat, ia segera pergi ke tembok pertanaman bersama Phaedra dan Stavros. Setibanya di sana, mereka bertemu Helios yang menuntun Theseus ke hadapan Raja nggak tahu saya namanya. Theseus memberitahu Raja bahwa Hyperion memiliki busur Epirus, dan itu sangat berbahaya jika ia menerobos ke Gunung Tartarus. Raja tak percaya dengan omongan Theseus dan malah berencana melakukan negosiasi dengan Hyperion untuk perdamaian. Pada malam harinya, 3 perwakilan dari Hyperion mendatangi tembok pertahanan sambil membawa daun kemangi yang melambangkan negosiasi. Mereka meminta Theseus untuk menemui mereka. Setelah berhadapan dengan Theseus, pemimpin perwakilan membuka topengnya dan ternyata dia adalah Hyperion. Hyperion menolak untuk berdamai dan tetap pada pendiriannya, yaitu membebaskan para Titans. Theseus kembali ke tembok sambil memberitahu yang lain bahwa kita akan berperang. Pagi harinya, kedua kubu mulai bersiap-siap untuk pertempuran. Hyperion kemudian melesatkan anak panah Epirus ke arah tembok guna menghancurkan pintu masuk. Setelah pintu hancur, ratusan ribu prajurit Hyperion mulai maju, membuat pasukan Helios kena mental. Pasukan Helios kemudian diinstruksikan oleh Theseus yang menyatakan bahwa musuh kita sama-sama berdarah dan tak ada lagi yang perlu kita takuti. Theseus lalu memimpin pasukan Helios dengan berlari ke arah lorong dan pertempuran pun terjadi. Saat pertempuran sedang berlangsung, Hyperion diam-diam pergi ke kuil Tartarus. Ia membunuh raja gak tahu namanya dan membobol kuil yang menjadi pintu masuk penjara Titans. Theseus dan Stavros kemudian menyusul Hyperion. Namun mereka terlambat karena Hyperion lebih dulu menghancurkan penjara dengan anak panah Epirus dan menyebabkan ledakan cahaya. Setelah ledakan mereda, para Titans muncul dari dalam penjara. Mereka membunuh Travors sampai akhirnya para dewa turun tangan untuk menghadapi para Titans. Sementara Theseus bertarung melawan Hyperion. Dalam pertarungan itu, para dewa gugur, termasuk Ares, Poseidon, Hercules, Apollo, dan Athena. Theseus akhirnya berhasil membunuh Hyperion dengan menusukkan peso ke leher Hyperion. Zeus yang tak sanggup lagi melawan Titan memutuskan untuk merobohkan Gunung Tartarus guna menahan para Titans. Ia lalu membawa Athena dan Theseus ke Olympus, di mana Theseus akan diangkat menjadi dewa. Gunung Tartarus mulai runtuh. Reruntuhan itu kemudian menindihi pasukan Hyperion yang membuat peperangan ini dimenangkan oleh bangsa Yunani. Beberapa tahun kemudian, Phaedra tinggal di desa Kolpos bersama putranya, hasil fotosintesis dengan Theseus. Ia bernama Akamas. Akamas lalu dihampiri Mbah Bagong yang mengatakan bahwa dirinya mengenal Theseus. Kini tinggal giliran Akamas yang akan menggantikan Theseus dalam pertempuran melawan kejahatan. Theseus kemudian memejamkan matanya dan melihat ayahnya sedang bertempur melawan Titans bersama dewa lainnya di langit. Perang tersebut dikenal sebagai Perang 10 Tahun. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film Immortal. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih buat Mas Aji Cinematic Recap yang sudah mengisi suara di channel YND. Semoga diberikan rezeki yang lancar dan sehat terus.
Dan nanti giliran saya akan mengisi di channel Cinema Set Recap. Jangan lupa nonton, like, dan subscribe channel Cinema Set Recap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.